Yo, sekarang ada ini ya, bagus lah ya pengembangan dari apa namanya Zoom ya, karena memang tidak semua orang itu ingin direcord dan apa namanya untuk merecord itu harus atas persetujuan semua pihak yang ada di pertemuan itu gitu loh. Memang. Oke, saya tadi sampai mana? R ya? Nggak responsibel ya. Jadi setelah kalian melis ya, melis jenis-jenis pekerjaan di apa namanya yang ke bawah itu ya, terus yang ke samping itu apa namanya pihaknya. Ya kalau kalian sih nama-nama kalian ya. Nah, tantangan dari ini adalah kalau RASCI itu biasanya ada strukturnya. Makanya dia ada inform dan ada countable. Nangkep nggak? R itu adalah yang melaksanakan, accountable itu harusnya atasan yang melaksanakan. Makanya dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dari stafnya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, nah, sekarang saya akan step by step nih dari R. R adalah pihak atau ya orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah boleh nggak lebih dari satu? Boleh nggak R itu lebih dari satu? Boleh, Pak. Ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh R itu lebih dari satu. Selama memang pekerjaan tersebut kalau dikerjakan oleh satu orang itu bebannya terlalu berat. Misalnya ngangkat lemari. Lemarinya itu dari kayu jati itu kan yang sudah berusia 100 tahun. Itu kalau sendirian kalian dorong itu nggak akan selesai. Apakah itu R-nya perlu satu atau dua? Menurut kalian? Dua, Pak. Dua, Pak. Sebenarnya satu aja bisa. Kenapa? Karena dia yang melaksanakan, tapi bukan berarti dia yang harus ngangkat, harus dorong. Kan dia bisa hire, nyewa. Ya enggak? Jadi konteks berat di sini adalah dari sisi ininya, misalnya event apa ya, PKS-an gitu melaksanakan event 7-day seminar gitu ya, seminar dalam waktu 7 hari gitu, dan 6 hari pertama itu seminar-seminar internasional biasa gitu yang bisa dihandle oleh satu orang, tetapi di hari ke-7 itu seminar internasional yang dihadiri oleh misalnya para menteri di apa namanya di kabinet gitu. Nah kan butuh ekstra effort kan, artinya perlu LO ya kan yang harus menghandle para menteri, terus kemudian mempersiapkan apa namanya acara dan lain sebagainya. Nah dalam hal tersebut iya R-nya boleh 2 gitu. Jadi itu ya dalam konteks bebannya. Jadi ya jangan dipikir wah ini kalau ngangkat meja atau mengangkat lemari berat. Enggak, R yang melaksanakan tuh bukan berarti dia yang ngangkat. Sama kayak tadi ketika mengadakan seminar internasional yang dihadiri oleh para banyak menteri lah, 10 menteri itu,
konteksnya adalah nggak kita semua yang melaksanakan. Oke, R boleh lebih dari satu, tetapi harus kalian perhatikan bebannya. Terus kemudian accountable itu harus satu, dia tanggung jawab. Nah, dalam hal ini sebenarnya dalam ini ya, kalau saya nilai, yang akan saya lihat itu adalah R. Itu ya. Dalam penilaian UTS ini yang akan saya lihat adalah R. Accountable-nya enggak apa, karena kalian enggak ada strukturnya. Terus supporting bagaimana? Supporting juga akan saya perhatikan. Supporting itu yang apa namanya, membantu gitulah. Terus consult, untuk consult dan inform itu tidak akan saya perhatikan. Consult harusnya semua lah ya. Ya consult itu misalnya kalian baru jadi bendahara gitu kan, ya kalian konsultnya dengan siapa? Nggak harus dengan atasan, tapi dengan pegawai senior di sana bisa. Itu ya. Jadi intinya yang akan saya perhatikan adalah R dan S. Ada pertanyaan terkait dengan tabel rasio? Makanya saya pinginnya kalian membagi rata itu di R dan C. Bukan C, R dan S. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ya, ada beberapa mahasiswa yang PM ke saya tanya terkait dengan UTS-nya ya. Wah, ada yang tidak ada, terus ada yang kurang, terus kemudian dan lain sebagainya gitu. Nah, dikarenakan konteks UTS ini ya nggak ada revisi ya dari Dosko ya, nggak ada penambahan dari Dosko, maka dalam hal ini apabila ada yang kosong atau yang tidak ada, silahkan kalian sesuaikan. Ini bahasa PNS ya, bahasa birokrat. Silahkan kalian sesuaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Artinya gimana? Artinya adalah kalau memang nggak ada dan itu dibutuhkan di penyusunan RAB, silahkan cari. Misalnya dengan harga satuan di daerah tersebut. Boleh. Atau di SNI, silahkan. Tetapi nanti di laporan kalian sampaikan itu bahwa ini diambil dari database X SNI atau database harga daerah dan lain sebagainya. Itu ya. Solve kan ya semua permasalahan.
Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Apalagi yang harus saya ini? Pengumpulannya hari apa pengumpulannya? Senin ya? Jam? 11, Pak. Jam 11. Oke. Jam 11 nanti pengumpulannya semuanya dalam bentuk PDF, satu file. Excel-nya convert ke PDF, terus di-compile jadi satu. Terus kemudian saya minta jam 12 file-file seperti untuk kelompok ya, misalnya RAB-nya, terus kurva S-nya, yang masih dalam bentuk semula Excel gitu ya, kalau kalian pakai Excel. Kalau pakai Word ya dalam bentuk Word. Itu tolong dikompres, terus diberikan ke Tia, nanti sama Tia ditaruh di Google Drive, terus di-share ke saya. Itu ya, Tia ya. Baik, Pak. Yang akan saya nilai itu yang mana? Dua-duanya, yang PDF sama yang Excel. Di PDF, kalau saya melihat ada yang lucu gitu, atau ada yang janggal, saya akan cek di file aslinya. Jadi file aslinya itu lebih ke semacam konfirmasi lah. Gitu. Kan kalau di Excel itu kan ada banyak cara untuk menemukan angka tersebut gitu kan. Kayak sum aja kita bisa pakai penjumlahan itu kan kita bisa pakai sum, atau kita bisa pakai tambah satu per satu gitu. Nah, saya pengen lihat itu. Itu ya. Bapak mau bertanya. Ya. Ini Pak yang kriteria penilaian yang mensertakan bukti atas matriks itu yang berupa bahan input sama bukti output itu kayak gimana ya Pak maksudnya? Oh ya, itu saya lupa. Bisa di ini enggak? Tia, soalnya. Iya, Pak, sebentar. Ya, ke bawah. Yang ke penilaian ya. Jadi input output itu adalah sebelum kalian mengerjakan file mentahnya, terus kemudian bahan-bahan yang kalian gunakan untuk mengerjakan itu. Plus outputnya seperti apa. Kalau seperti itu, kalian bisa menggunakan foto. Tetapi akan lebih apa ya istilahnya ya, meyakinkan kalau kalian bikin video. Bikin videonya ini bukan dari awal sampai akhir, tetapi kalian gambarkan apa yang kalian kerjakan untuk menyelesaikan tugas kalian itu. Lengkap nggak maksud saya? Kayak bikin AOA gitu ya, bikin AOA itu kalian jelaskan aja step-stepnya, ada 4 step gitu kan. Terus kalian gambarkan dalam videonya nggak harus ini ya, kalau bikin AOA-nya itu pakai Microsoft Vaio ya, atau apa saya lupa namanya. Ya, Vaio ya. Atau kalian pakai aplikasi lain, screen ini aja, video screen aja. Di screen-nya di capture, ambil. Kalau
screen capture pakai video itu, kita bisa ngomong nggak sih? Bisa, Pak. Bisa. Bisa kan ya. Nah, kalian jelaskan aja di sini saya bla bla bla. Terus langkah yang kedua, misalnya pakai Zoom atau Google Meet ya, kalian screen capture dan ngomong langkah kedua adalah seperti ini. Jadi selain saya melihat pekerjaan kalian, saya juga melihat suara kalian. Oh, ini yang mengerjakan adalah orang yang benar-benar. Nanti namanya Fandi gitu kan, suaranya cewek. Itu kan berbahaya. Itu aja sih sebenarnya. Itu untuk memastikan bahwa benar-benar kalian yang mengerjakan. Nggak perlu ribet-ribet gitu. Itu ya. Tadi siapa yang tanya? Carmila, Pak. Oke, Carmila ya. Itu ya, Carmila ya. Jelas ya? Iya, makasih, Pak. Bapak izin bertanya. Ya. Jadi yang untuk video itu kan setiap orang yang mengerjakan membuat video. Nah, itu videonya nanti dipisah-pisah per pekerjaan atau digabungkan jadi satu video ya, Pak? Dalam satu kelompok itu. Kalau saya per orang. Artinya kan dalam tabel rasio itu ada tuh R masing-masing. Nah, itu aja yang penting. Di R-nya itu. To confirm that you are the one who make the task or who did the task. Gitu. Itu ya. Ini untuk memastikan aja bahwa memang benar kalian yang mengerjakan. Pak, maaf, ada batas maksimal durasinya nggak? Nggak ada. Yang penting, makanya tadi saya bilang nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Kan membuktikan, ya misalnya 10 detik sampai 15 detik, ya istilahnya kalian bisa mengerjakan, misalnya kalau gambar gitu ya, kalian bikin lingkaran gitu kan, tulis satu, terus garis gitu. Jangan di awal ya, yang udah agak tengah-tengah gitu loh, yang di videonya. Saya membuat apa, udah, terus ganti lagi pekerjaan yang lain apa gitu. Itu ya. Baik, Pak. Ya nanti ya tergantung dari pekerjaannya sih, tapi bayangan saya sih 3 menit sudah maksimal lah. Sorry kalau kalian suka ngerender ya, silahkan. Karena ngerender tuh lumayan lama tuh. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh? Tadi saya takutnya kurang paham, Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau buat videonya sendiri-sendiri. Boleh nggak, Pak? Misalnya kayak Zoom gini, terus di-record. Jadinya setiap orang yang mengerjakan itu ngejelasin supaya nggak harus potong-potong video, Pak. Takutnya. Jadi langsung sama-sama semua. Boleh nggak, Pak, gitu? Maksudnya sama-sama artinya yang tampil di video semuanya gitu? Iya, langsung nge-zoom gini, Pak. Tapi nanti misalnya per bagian saya ngerjain AOA gitu. Nanti saya jelasin AOA, terus teman saya langsung ngelanjut HSP gitu. Oke. Ya, boleh seperti itu, tapi tidak menjelaskan ya, mengerjakannya. Oh. Enggak maksud saya. Jadi tutorial gitu lah ya, Pak. Kayak betul. Ya, saya kayak mengerjakan. Kayak pertama kita buat lingkaran. Setelah kita buat lingkaran, kita bikin garis dengan ada tanda panahnya. Kemudian jangan lupa dituliskan early start-nya, kemudian dan kayak gitu lah istilahnya. Jadi membuatnya, bukan menjelaskan. Baik, Pak. Misalnya AHSN-nya itu dikerjain sama 3 orang, Pak. Nah, itu jelasin sampai semua atau gimana, Pak? R-nya itu 3 orang berarti? Iya, Pak. Ya bagian-bagiannya aja. Si A mengerjakan ASN yang bagian apa, si B yang bagian apa, si C yang bagian apa, itu yang dikerjakan.
Baik, Misalnya kalau baik. memang karena 3 orang kan harus konfirmasi tuh, artinya jangan sampai berat sebelah gitu kan. Ya mungkin dijelaskan juga, saya mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang saya lakukan adalah bla 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 sambil digambarkan pembuatannya. Itu ya, Rabika ya. Nangkep nggak maksud saya? Nangkep Pak. Kasih Pak. Ya. Boleh kalau memang mau satu Zoom ya, tapi itu bukan menjelaskan, tetapi lebih ke proses pembuatannya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau yang terkait harga yang nggak ada di daftar bahan yang udah disediakan itu, Pak, kalau misalnya kelompok kita nyari harga di internet, apakah kita mencantumkan harganya itu di sheet yang sudah ada atau dibuat di sheet yang baru ya, Pak? Kalian ini aja di apa namanya, dikasih keterangan aja. Kalau bisa dari internet tidak ini ya, tidak sembarang sumber ya. Kalau bisa dari sumber yang resmi. Kalau dari blogspot gitu nggak bisa ya, Pak? Blogspot di mana? Kayak dari blog orang gitu, Pak. Jadi kayaknya orang resmi gitu ya, Pak? Iya. Tapi kan dia pasti merefer ke ini tertentu kan, seperti analisis harga satuan gitu. Misalnya ada di Blogspot gitu, ada di alamat website tertentu gitu. Terus kemudian dia merefer ke ASSNI gitu misalnya, tahun berapa gitu. Ya sudah ke sana aja. Tapi kalau bisa yang mendekati ya. Oh, jadi harganya tetap kayak mengikuti aturan yang sudah ada gitu ya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, berarti kalau dari Tokopedia kayak gitu boleh nggak ya, Pak? Tokopedia. Sebenarnya bisa sih ketika nggak ada di AHSNI gitu. Atau di sumber-sumber yang lain. Kan yang kalian butuhkan harga satuan dasar kan. Maaf Pak, mau bertanya. Ya. Jadi tiap harga satuan itu harus ada ya Pak? Misalkan tadi ada contohnya yang di Tokopedia dan itu atau di Shopee itu ya Pak, itu kan harganya yang bermacam-macam. Jadi kayak itu nggak resmi gitu. Nah, jadi apakah harus diisi gitu? Soalnya kan tiap kelompok pasti beda. Misal itu cari di Tokopedia, itu cari di Shopee Pak, terus satunya lagi cari di SNI. Beda semua kan Pak. Nah itu gimana Pak? Untuk manajemen proyek ya itu nggak ada harga yang atau nggak ada angka yang akan sangat spesifik gitu. Akan pada satu kelompok dengan kelompok yang lain itu ada variasinya. Variasinya itu bisa dilihat dari apa ya istilahnya ya. Kalau RAB-nya itu bayangan saya sih akan kurang lebih nggak berubah lah. Kalau berubah sedikit ketika lengkap ASP-nya. Tapi kalau karena ada yang bolong-bolong, nah itu menyesuaikan. Nah, tinggal nanti kalian cari sumbernya. Ketika sumbernya berbeda, gitu kan, mungkin perhitungannya nanti juga akan berbeda. Oh iya Pak. Itu ya. Kan kalau kurva S itu kan beda-beda kan.
kelompok ganjil itu disuruh overestimate, kelompok genap itu underestimate. Itu pun bayangan saya adalah apa namanya ya? Bayangan saya ya akan beda-beda. Overestimate-nya akan seperti apa? Kelompok 1 dengan kelompok 3 itu akan berbeda overestimate-nya. Itu ya. Izin bertanya, Pak. Ini terkait di soal di kurva S itu ada 2 realisasi, Pak. Bedanya apa ya, Pak? Yang mana? Yang G ini? Yang di bagian kurva S-nya tuh, Pak. Itu di bawah tabelnya ada realisasi 1 sama realisasi 2. Ya, yang di share screen ini yang G ini kan? Ya, itu kan. Untuk kelompok ganjil, dia overestimate. Jadi kamu masuk kelompok ganjil atau kelompok genap? Kalau ganjil bikin bikin asumsinya yang overestimate. Kalau kelompok genap, bikin yang underestimate. Jangan dua-duanya. Oh, berarti tabel yang di sini diisi salah satu aja ya, Pak ya? Yang di soal. Iya, salah satu. Oh. Tergantung Pak. Kelompoknya yang mana gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Mau tanya, Pak. Ya. Oh, mungkin saya nangkapnya yang ditanya Udin itu yang di bagian Excel-nya, Pak. Di bagian Excel-nya itu ada realisasi 1, ada realisasi 2. Nah, itu mungkin yang ditanyain, kita itu ngerjain berapa realisasi ya, Pak? Cuma 1 atau 2 realisasi gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Itu mungkin untuk membedakan antara realisasi 1 itu adalah yang overestimate, realisasi 2 itu yang underestimate. Coba lihat ke atas. Ini kan ada yang plan, ya kan, ada yang perencanaan, terus ada yang realisasi kan, sama yang kayak kita kerjakan kemarin itu. Satu aja, ngapain 2? Emang bisa ya realisasi ada 2 ya? Berarti bikin 2 project tuh. Itu ya. Itu hanya untuk membedakan mana yang ganjil, mana yang genap, itu aja sih. Pak mau tanya. Ya. Kalau di AOA itu ada soal yang nggak ada keterangan predecessor-nya gimana, Pak? Ya kalian buat. Maksudnya di soal itu nggak dijelasin, Pak, tahapan tersebut itu sudah apa, sebelum apa, cuma dijelaskan waktunya aja pengerjaan. Ya itu diselesaikan
kalau masih ada informasi yang kurang disesuaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Artinya adalah ini kan tentang konstruksi ya, konstruksi. Kalau memang nggak ada keterangannya atau kalian butuh keterangan tambahan, cari dari informasi yang valid. Misalnya, kalian pengen tahu nih tahapan bangunan untuk ruang kelas itu seperti apa sih? Kan ada yang misalnya pembangunan kelas, ya, ada kegiatan yang harus selesai dulu baru bisa dimulai, atau dia bisa dimulai tanpa ada predecessor kayak gitu. Anggap nggak? Ketika kalian butuh informasi yang baru atau butuh informasi tambahan, cari itu. Itu kenapa tugasnya kelompok gitu loh. Artinya soal itu tidak akan apa ya, memberikan informasi secara utuh. Interpretasinya kalian, pekerjaan struktur atap bangunan membutuhkan waktu selama 2 minggu dan dilakukan setelah pengerjaan dinding bata, diikuti dengan pemasangan plafon dan instalasi listrik dengan waktu masing-masing seminggu. Kayak pekerjaan pengecatan itu Pak membutuhkan waktu selama 1 minggu. Cuma itu doang sih. Iya, tapi kan bisa ini enggak dilogiskan enggak? Maksudnya bisa dinalar gitu loh maksudnya. Bisa Pak itu Pak. Ya cuma itu kan apa menurut saya kayak statementnya berdiri sendiri Pak. Jadi menurut Pak itu jadi nggak ada penjelasan lebih lanjutnya. Tapi kalau kita logiskan dari pekerjaan sebelumnya bisa. Iya Pak, maksudnya saya tuh sudah nemu itu, cuma kalau itu doang agak rancu gitu Pak. Makanya tadi clue-nya adalah bisa saja satu kelompok dan kelompok yang lain itu berbeda tergantung dari interpretasi. Makanya nggak ada apa ya istilahnya ya, yang apa namanya, nggak ada jawaban pasti ya Pak. Iya, itu dia. Yang penting ketika kita lihat, oh ya masuk akal. Makanya saya bilang bahwa ketika nggak ada informasi ini, ya kamu harus cari informasi tambahan di luar. Itu ya. Berarti Pak, nanti juga apa dikasih keterangan juga ya Pak, jelasin bukan cuma struktur doang. Iya. Oh, makasih Pak. Kan saya yakin ada lah itu tahapan-tahapan untuk pembangunan ya. Kapan kegiatan tertentu itu dilakukan. Kan nggak mungkin kan ngecat sebelum bikin tembok gitu kan, nggak mungkin. Ya nggak, apa yang mau dicat? Lantainya. Itu ya. Satu lagi. Ini habis ini kalian mau ada waktu tambahan atau istilahnya mau break out room satu kelompok atau saya lepas? Breakout room ya sampai jam 9:30 ya. Jadi istilahnya berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi mungkin kalian perlu koordinasi. Nah, di sini saya berikan waktu dan tempatnya. Oke, sampai 9:30, nanti setelah 9:30 ya udah selesai, nanti kalian udah mulai persiapan untuk mengerjakan
belajar UTS. Gitu ya. Baik, Pak. Berarti ada 7 kelompok ya. Berarti kelompok 7 itu 3 orang ya berarti ya? 4, Pak. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh. Yang Oke, silakan.